Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bareng aku Ali Munir di channel yang isinya cuma ngomong doang. Oke, tadi malam aku nonton videonya Ferry Irwandi. Di video itu dia menjelaskan mengenai propaganda, kemudian bahayanya propaganda, strategi dan lain sebagainya, dimana propaganda itu juga sedang digunakan oleh kedua belah pihak antara Ukraina dan Rusia pada saat ini. Di video itu Ferry Irwandi menyorot betapa bahayanya propaganda yang dilancarkan oleh Ukraina dan Rusia, dan kedua-duanya memakai propaganda yang sangat manipulatif, hoax dan lain sebagainya. Nah, di sini aku ingin berkomentar bahwa ya, yang namanya politik itu memang butuh propaganda, yang namanya politik itu memang butuh kelicikan, strategi dan lain sebagainya. Yang namanya politik ya identik dengan kebohongan, manipulatif, hoax, dan bisa memicu perang. Yang namanya politik itu adalah masalah perlawanan dan pengambilan sikap. Kalau damai-damai aja, netral-netral aja, itu namanya bukan politik, itu namanya orang pasif, orang diam. Dia tidak berani mengambil sikap antara dirinya sendiri dengan lawannya gitu. Dalam hal ini adalah antara Rusia dengan Ukraina. Di video itu Ferry Irwandi mencoba mengajak kita untuk bersikap netral, mengajak masyarakat Indonesia yang katanya terpengaruh oleh isu Ukraina dan Rusia agar masyarakat kita itu bersikap netral, agar masyarakat kita itu lebih melihat sisi kemanusiaan daripada mendukung di antara kedua negara tersebut. Nah, yang ingin aku komentari di sini, kalau misalnya kita terlibat dalam satu entitas, dalam satu kelompok, dalam satu perlawanan, dalam hal ini misalnya antar negara, entah itu perlawanan maupun hubungan dan lain sebagainya, maka kita sebagai sebuah negara atau sebagai seorang manusia itu harus berani mengambil sikap. Dalam hal ini kita tidak bisa bersikap netral, karena netral itu pasif. Netral itu pasif. Sementara kita tahu bahwa Indonesia itu masuk bagian dari PBB, dan masalahnya Indonesia di PBB itu berpihak atau mendukung resolusi konflik terhadap Ukraina. Jadi Indonesia itu dalam forum PBB itu mendukung tawaran resolusi konflik dari PBB terhadap Ukraina. Dalam hal ini, dalam resolusi tersebut PBB mengecam invasi yang dilakukan oleh Rusia. Jadi PBB meminta kepada Rusia agar menghentikan serangan terhadap Ukraina. Sementara kita tahu bahwa PBB itu sejak awal memang dipegang dan dijadikan alat politik oleh siapa? Oleh kelompoknya siapa? Yaitu oleh Amerika. Dan kita sama-sama tahu juga bahwa yang membuat Rusia atau Presiden Putin dalam hal ini
Setidaknya dalam argumen, Putin menyatakan bahwa Rusia menyerang Ukraina karena Ukraina mau bergabung dengan NATO, di mana NATO adalah ujung tombak dari militer kelompoknya atau sekutunya Amerika dan kawan-kawan gitu. Jadi dalam argumen Putin itu sebenarnya harusnya dibenarkan. Dalam fakta argumen Putin saat ini ya, harusnya yang dibenarkan itu Putin, karena Putin menyerang itu punya alasan, yaitu demi keamanan negara Rusia, agar perbatasannya yaitu Ukraina itu tidak dijadikan markas perang NATO, tidak dijadikan lahan tentara dan persenjataan NATO, yang mana nantinya kalau misalnya Ukraina jadi bergabung dengan NATO, kemudian NATO menaruh peralatan perangnya di Ukraina yang berbatasan dengan Rusia, maka itu akan sangat mengancam Rusia gitu. Rusia dalam hal ini dikepung oleh musuh secara politik. Musuh politiknya yaitu Amerika yang pegang NATO, PBB, Uni Eropa dan lain-lain. Jadi kalau misalnya masyarakat diminta netral, itu malah menurut saya pribadi itu malah kurang bijak, karena kita tergabung atau ikut terlibat dalam pergolakan politik internasional. Kita bergabung dengan PBB. Kecuali misalnya kita mau benar-benar jadi negara yang mandiri, non-blok dan istilah lainnya itu pun kemungkinannya hanya dua. Bersikap netral, non-blok itu kemungkinannya hanya dua. Yang pertama itu kita akan dijadikan musuh oleh kedua-duanya, oleh Amerika dan Rusia, oleh kelompok Amerika dan kelompok Rusia. Kita akan diserang oleh kedua-duanya, atau kita akan dipaksa oleh antara keduanya, kelompok Amerika atau Rusia, agar kita bergabung dengan salah satu dari mereka. Kita akan dipaksa pada akhirnya untuk bergabung, untuk memilih berpihak kepada Rusia, kelompok Rusia, atau kelompok kaum kapitalis Amerika. Maka dari itu semestinya dibiarkan masyarakat itu belajar, biarkan masyarakat itu tahu, oh ini Rusia, ternyata Rusia adalah musuh utamanya atau musuh besarnya Amerika. Oh ternyata politik internasional saat ini yang terjadi itu kayak gini, perkembangannya kayak gini. Biarkan masyarakat tahu dan biarkan masyarakat berpendapat, karena tidak boleh tidak, kita itu sebagai masyarakat Indonesia, di mana itu Indonesia merupakan sebuah negara yang ikut dalam politik internasional, kita harus punya sikap sendiri. Apakah kita memang mau netral, menjadi negara pasif, atau menjadi negara yang berani mengambil sikap di antara keduanya, mau mengambil sikap Rusia atau Amerika. Nah sekarang masalahnya, kalau mau disalahkan masyarakat yang mendukung Rusia, masalahnya sekarang konflik yang terjadi saat ini itu dipicu oleh sikap Ukraina, sikap politik Ukraina yang mau mengundang NATO, yang mau bergabung dengan NATO, yang mau mempersilahkan NATO untuk meletakkan persenjataan perangnya di perbatasan Rusia dengan Ukraina. Itu masalahnya.
Berarti dalam argumentasi saat ini harusnya yang dibenarkan Rusia. Jadi masyarakat yang bersikap mendukung terhadap Rusia itu ya wajar gitu, karena faktanya seperti itu, argumennya seperti itu, argumentasinya seperti itu. Kemudian di video itu lebih lanjut Feriwandi menjelaskan bahwa seharusnya kita masyarakat Indonesia kalau misalnya tidak mampu ikut serta menyelesaikan konflik di sana, paling tidak jangan membangun konflik baru di negara sendiri, yang dimana konflik yang dimaksud itu hanya konflik argumentasi, konflik di media sosial, bukan konflik dalam politik nyata, hanya politik argumentasi. Dan kalau misalnya masyarakat dilarang, menurut aku itu terlalu berlebihan, karena masyarakat juga berhak tahu, berhak belajar, dan berhak berpendapat seperti itu. Dalam video itu Feriwandi beralasan seharusnya kita lebih fokus pada korban kemanusiaan yang ada di sana. Lah namanya juga politik, yang namanya politik juga pada akhirnya akan berperang, entah itu perang fisik maupun perang strategi, mental, dan lain sebagainya. Di mana sih perlawanan atau ekspansi politik itu yang tidak menimbulkan korban itu di mana ceritanya? Dari dulu kita udah pengalaman pernah jadi korban dari politik perang internasional, perang dunia ke-1, perang dunia kedua, terutama perang dunia kedua. Dari dulu juga kita tahu agama Islam itu oleh Nabi Muhammad itu disebarkan secara perlawanan, bukan secara diam-diam, bukan pasif. Agama Islam itu disebarkan dengan cara memberikan perlawanan kepada kaum kafir Quraisy, di mana banyak kafir Quraisy pada akhirnya itu yang tewas. Banyak juga dari kelompok Islam sendiri yang tewas. Jadi kemanusiaan yang mana yang dimaksud? Mau diam-diam saja Nabi Muhammad dulu itu dalam menyebarkan Islam? Mau diam-diam saja? Kalau diam-diam saja Islam tidak akan sebesar sekarang, tidak akan tersebar di mana-mana. Islam tidak mungkin juga menguasai Imperium Romawi, kerajaan Romawi pada waktu itu tidak akan sampai ke sana. Imperium Spanyol, bahkan Islam sampai bisa menguasai Imperium Spanyol, yaitu karena ada perlawanan, ada perjuangan untuk menyebarkan. Nah, yang namanya ekspansi seperti itu, menyebarkan seperti itu, propaganda seperti itu, pada akhirnya juga akan menimbulkan reaksi dari pihak yang ditarget. Dalam hal ini pihak kaum kafir Quraisy misalnya pada zaman Nabi seperti itu. Karena kaum kafir bereaksi, ya terjadilah perang, dan itu wajar karena itu konsekuensi. Jadi terjadinya perang dan munculnya banyak korban itu konsekuensi, itu wajar. Memang kita kalau mau ngomongin perdamaian sekarang, siapa sih yang bisa mendamaikan dunia ini? Siapa sih yang bisa mendamaikan manusia ini, umat manusia yang serba rakus dan lain sebagainya, yang punya pikiran, angan-angan, cita-cita, perjuangan, semangat, dan lain sebagainya, yang punya nafsu? Siapa yang bisa mendamaikan di antara manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya, negara dengan negara lainnya, saling berdampingan, saling berpolitik, dan lain sebagainya? Kan tidak ada. Tuhan itu
belum mau kiamat. Kita itu masih dibiarkan untuk hidup secara politis, dibiarkan untuk hidup secara sosial, dan konsekuensinya pada akhirnya nanti akan ada korban-korban. Itu konsekuensi, namanya juga hidup. Mau diam-diam aja kita kan, nggak ada manusia yang bisa diam. Siapa yang bisa diam? Yang buat video sendiri, Ferry Irwandi, bisa diam? Enggak diam dia. Dia membuat sikap netral itu bagian dari propaganda. Propagandanya apa? Propagandanya adalah biar seakan-akan pendapat Ferry Irwandi itu disepakati oleh orang banyak, biar banyak pengikut, biar banyak yang nonton. Pada akhirnya sikap netral itu ya netral, argumen netralitas itu bagian dari sikap. Pada akhirnya seperti itu. Entah sikapnya nanti kepentingannya untuk siapa, baik itu disadari atau tidak, itu tergantung gitu. Dalam hal ini misalnya Ferry Irwandi seakan netral, seakan kemanusiaan, ya itu bagian dari sikap, bagian dari sikapnya dia, bagaimana dia berpendapat dan bagaimana dia mempropagandakan pendapatnya terhadap orang lain, sehingga orang lain banyak yang ikut, banyak yang nonton video dia, banyak yang suka dan lain sebagainya. Apa itu tidak kepentingan? Ya itu bagian dari kepentingan juga gitu. Jangan dibilang sikap netral itu argumen netralitas itu bukan merupakan sikap. Disadari atau tidak, netralitas itu juga bagian dari sikap, seperti itu. Oke, sebagai akhir dari video ini, biar tidak panjang lebar, coba teman-teman perhatikan. Seperti Ferry Irwandi yang suka mempropagandakan netralitas kemanusiaan, kita lihat negara mana yang seringkali meluncurkan propaganda itu. Negara mana yang seringkali meluncurkan propaganda perdamaian, kemanusiaan, stabilitas? Siapa sih? Ya Amerika gitu. Amerika yang seakan-akan mempropagandakan perdamaian dengan PBB-nya, dengan organisasi-organisasi cabangnya dan lain sebagainya. Tapi ketika Israel menggempur Palestina, dia diam aja itu. Mana rasa kemanusiaannya itu? Kenapa tidak berani menetralkan di antara kedua negara itu, antara Israel dengan Palestina? Kenapa Israel tidak diembargo, tidak diblokir dalam bidang ekonomi perdagangan? Kenapa sekarang ketika Rusia mengambil sikap terhadap Ukraina, melawan Ukraina, malah diembargo, malah diblokir? Mana sikap katanya kemanusiaan, perdamaian yang sering dipropagandakan oleh organisasi PBB dan negara Amerika yang dicik itu sebenarnya itu? Berarti kalau Ferry Irwandi mempropagandakan netralitas, kemanusiaan, disadari atau tidak, ya itulah politiknya Amerika, seperti itu. Damai diam-diam mematikan, damai diam-diam ngajak Ukraina buat gabung NATO,
biar bisa naruh persenjataannya di Ukraina, biar gampang gempur itu negara Rusia sebagai negara musuh. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscriber penonton sedikit tidak apa-apa. Yang penting kita berani bersikap, berani berargumen, tidak jadi follower. Katanya Deddy Corbuzier tuh tidak jadi follower. Orang-orangnya dia juga jadi followernya dia, nonton tiap hari doang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.